Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini, materi kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari proses routing. Sebelum kita lanjut ke dalam materi proses dasar dari proses routing, sebelumnya kita membahas tentang topologi yang kita telah buat sebelumnya. Di topologi ini kita menggunakan satu switch dan 4 komputer. Untuk masing-masing IP dari komputer ini kita cek satu persatu. IP dari komputer PC0 adalah 192.168.1.1 dengan subnet flash defaultnya adalah 255.255.255.0. Kemudian untuk PC1 atau PC yang kedua yaitu 192.168.1.2 dengan subnet flashnya 255.255.255.0. Kemudian untuk PC3 yaitu 192.168.1.3 dengan subnet flash default dari kelas C adalah 255.255.255.0. Kemudian untuk PC3 yaitu 192.168.1.4 dengan subnet flash defaultnya 255.255.255.0 karena ini merupakan IP address kelas C. Nah, kalau begini kan dalam masih satu net ID komputer 0, komputer 1, komputer 2, dan komputer 3 ini masih bisa saling terhubung karena masih memiliki net ID yang sama. Coba kita cek satu persatu dengan menggunakan interconnection ping. Cek ping 192 ping komputer 0 ke komputer 1, ping 192.168.1.2 masih tertulis retrieve from 192. Jadi paket ini terkirim 4 dan menerima 4, sedangkan kegagalan pengiriman adalah 0. Sehingga yang terjadi adalah PC0 dapat terhubung dengan PC1. Begitu pula dengan PC-PC selanjutnya. Kita lihat dalam pengiriman paket-paket ini semua berhasil 100% dan gagal 0%. Ini kan bisa terkoneksi dengan baik. Bagaimana jika kita mengubah net ID dari IP komputer 3 dan IP komputer 4 seperti ini. Tekan PC2, kemudian ke IP configuration, kita merubah IP address-nya dengan bagian net ID. Jadi 192.168.2.1. Kemudian untuk PC3 nya yaitu 192.168.2.2. Bagaimana kalau begini? Kita ke PC0, kemudian ke command prompt, ping ke komputer 3, ping 192.168.2.1. Bentar. Kita tunggu sebentar. Ya, ini muncul RTO atau request timeout. Sehingga karena kita mengubah net ID-nya, switch saja tidak cukup untuk menghubungkan antar PC yang berbeda net ID ini. Umpamanya kita ping ke komputer ketiga, ping 192.168.2.2. Ya, tetap ini RTO atau request timeout karena berbeda net ID. Ingat, jika berbeda net ID tidak cukup menghubungkan dengan switch saja.
perlu ada interkoneksi tambahan, yaitu router. Dalam kasus RTO ini atau request timeout, untuk melakukan troubleshooting atau penelusuran kesalahan dalam jaringan, langkah pertama kita harus melihat layar fisiknya. Layar fisiknya terlebih dahulu, apakah perangkat-perangkat ini sudah bekerja dengan baik. Karena kita menggunakan simulator, tentu koneksi fisik dari perangkat-perangkat ini sangat baik, karena sebelumnya kita mendapatkan uji terhadap PC0 dapat terhubung dengan PC-PC yang lainnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengecek layar fisiknya sudah bagus, kita mengecek layar networknya. Yang salah satunya yaitu cek IP. Kebetulan untuk kasus seperti ini kita menggunakan IP kelas C dengan subnet mask defaultnya yaitu /24 seperti ini. PC0 192.168.1.1. Kemudian ini 192.168.1.2 /24 ini adalah subnet mask default dari kelas C yaitu 255.255.255.0. Nah, di sini sebenarnya kita dimudahkan untuk mengetahui network address-nya. Kemudian untuk PC2 yaitu 192.168.2.1/24. Kemudian untuk PC3 192.168.2.2/24. Kalau kita lihat seperti ini, artinya network komputer 0 dengan komputer 1 ini sama networknya. Kalau kita lihat lagi IP address-nya 192.168.1.1. Untuk network artinya yaitu titik 0. Berarti untuk network dari PC 0 dengan PC 1 kita beri label sebagai jelas. Network address-nya yaitu 192.168.1.0. Semua itu berawal dari 0 untuk network address. Dan untuk PC2 dan PC3 network address-nya yaitu 192.168.2.0. Nah, kalau kita lihat di sini, kita memiliki network address yang berbeda. Untuk PC0 dan PC1, keduanya memiliki network address 192.168.1.0. Sedangkan untuk PC2 dan PC3, kita memiliki network address 192.168.2.0. Dengan peraturan jaringan komputer dasar, sebuah jaringan tidak dapat terhubung jika hanya memiliki network address yang sama. Terus bagaimana dengan network address berbeda? Tentunya kita perlu bagusnya kita perlu memisahkan komputer-komputer ini ke dalam dua switch yang berbeda agar tidak bingung. Pertama, kita putus kabel 2 dengan 3. Pilih delete, kemudian putuskan kabelnya. Pindahkan. Kemudian pilih switch kembali. Pilih switch. Kemudian kabelnya connection. Kita jangan lupa kabel yang kita gunakan yaitu Perside Pro. Resistor 0.
Jadi kita menambahkan sebuah router. Tambahkan sebuah router yang kita tambahkan yaitu router. Jangan lupa kita hubungkan router dengan switch menggunakan kabel Super Stripe juga. Fast Ethernet sambung ke Fast Ethernet 0/0, kemudian Fast Ethernet sambung ke Fast Ethernet 1/0. Untuk mengatur router ini terhubung ke switch, kita harus masuk ke Global Configuration Mode. Mas ingat kan? Bagaimana cara masuk ke Global Configuration Mode? Cara masuk ke Global Configuration Mode yaitu klik routernya, kemudian masuk ke tag CLI, kemudian enter. Di sini kita ketikkan enable, kemudian kita ketikkan configure terminal. Setelah masuk di Global Configuration Mode, kita perlu masuk ke interface dari switch yang kita ingin konfigurasi. Itu interface, kemudian diikuti dengan port sambungan dari switch. Port sambungan yang kita gunakan yaitu FA0/0 untuk bagian sini. Kemudian enter. Setelah masuk di interface ini, selanjutnya kita melakukan konfigurasi IP address pada interface dengan menggunakan command ini. Caranya, ketikkan IP address, kemudian diikuti dengan IP address yang kita ingin buat, yaitu 192.168. Oh ini salah ya, IP spasi address 192.168.1.254 dengan subnet mask default dari kelas C yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Setelah kita melakukan ini IP address-nya, langkah selanjutnya kita aktifkan interface dengan mengetikkan no shutdown. Kemudian enter. Setelah masuk ini, maka IP address-nya telah aktif. Kemudian enter lagi. Selanjutnya kita atur di switch yang satunya, yaitu switch yang ini. Pertama kita exit dulu, kemudian kita masuk lagi ke interface-nya yaitu interface spasi portnya FA0/1, kemudian enter. Ada salah. Kita lihat dulu sambungannya, dia kabelnya ke kita ulang dulu, hapus dulu kabelnya. Kemudian sambung ke FA1/0. Salah, maaf. Kemudian klik filternya interface FA1/0, kemudian enter. Dan setelah masuk itu, kita atur IP address-nya, yaitu IP address. Ingat, di sini harus dalam satu network address yang sama, itu 192.168.2.254 dengan subnet mask yang default dari kelas C yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian kita aktifkan lagi dengan klik no shutdown dengan mengetikkan no shutdown, enter. Kemudian ini telah aktif. Exit.
exit saja semua, exit. Oke. Setelah kita lihat sini, kita lihat IP address yang kita atur untuk fast Ethernet 0/0, yaitu IP dengan kita mengatur IP addressnya yaitu 192.168.1.254/24. dan untuk fast Ethernet 1/0 untuk port fast Ethernet 1/0, IP address yang kita atur yaitu 192.168.2.254/24. Dan kemudian kita uji koneksi. Pertama-tama kita melakukan dari sisi ini, dari sisi network address ini ke port, ke routernya. Kemudian kita klik ini PC-nya, kemudian masuk ke command prompt, kemudian ping 192.168.1.254 sebagai IP address dari router tersebut. Kemudian enter. Berhasil. Kemudian untuk sisi ini kita lakukan lagi pengecekan. Desktop command prompt ping 192.168.2.254. Ingat, dalam net ID yang sama. Kemudian enter. Ya, berhasil. Kemudian kita tes lagi untuk PC 0 ke PC 2 dan 3 ini. Klik ke command prompt, enter saja. Kemudian ping 192.168.2.1 sebagai net IP address dari PC 2. Kemudian enter. Ya, masih request timeout ya. Kemudian kita cek lagi di PC 3. Oke, gagal. Kemudian kita cek lagi di PC 3. Ping 192.168.2.2. Itu saja masih request timeout. Kalau masih begini, untuk menghubungkan komputer PC 0 dengan PC 2 dengan PC 3 ini, atau PC 1 dengan PC 2 dan PC 3, begitu juga sebaliknya, tidak hanya kita mengatur portnya, kita perlu juga mengatur default gateway-nya. Masuk ke IP configuration, kemudian masuk ke default gateway ini kita rubah menjadi 192.168.1.254 sebagai IP address dari router. Kemudian untuk PC 1 juga begitu pula dengan PC 1. 192. Default gateway-nya yaitu 192.168.1.254. Kemudian untuk PC 2 192.168.2.254. Ingat, kita lihat lagi 2.254. Untuk PC 3 192.168.2.254. Kemudian kita cek lagi. Ping 192.168.2.1. Tunggu sebentar, masih request timeout. Nah, ini berhasil. Ulang. Ping 192.168.2.1 berhasil. Atau tidak, kita ke ping ke PC 3, ping 192.168.2.2. Ya, berhasil. Menarik bukan? Mungkin itu saja materi dari hari ini. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang routing static dan routing dynamic.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.